Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi harrakal qulub bi dzikril habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma dzakarahu dzakir wa ghafala an dzikrihil ghafil amma ba'd. Musyahidinal kiram, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Fatwa Ramadan yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membacakan 3 fatwa, yaitu fatwa nomor 26, 27 dan 28. Langsung saja ke fatwa nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal hukmul fitr fi Ramadan bisababil marad. Mas'alatun ana imra'atun u'anni min suda' fi ra'si wa tazdad halati su'an fi Ramadan haitsu tahdath li fi siyam alam shadidah wa suda' yulzimuni al-firash mimma yuttiruni ila al-iftar. فإذا هدأت الحالة سمت يوما آخر فتعود الحالة مثل الأول أرجو أن تفتوني كيف أعمل. Jadi permasalahan kali ini ada seorang perempuan yang datang kepada Al-Habib mengadukan keadaannya. Ya Habib, saya ini terkena suatu penyakit sakit kepala dari sebelum Ramadan sampai masuk Ramadan. Bahkan ketika masuk Ramadan itu keadaanku makin parah. Bahkan pada suatu hari pada bulan Ramadan itu saya terkena penyakit, saya terkena sakit kepala yang sangat luar biasa sampai saya tidak bisa beraktivitas dan saya terbaring di ranjang. Lalu saya terpaksa untuk berbuka puasa. Faidah hadatul hala sumtu yawman akhar. Tapi kalau misalkan keadaanku membaik, sudah bisa beraktivitas kembali, maka hari selanjutnya saya berpuasa kembali. Fadul halatu mislal awal. Tapi ketika saya berpuasa kembali, keadaanku parah seperti yang pertama tadi. Arju an tuftuni kaifa amal. Maka bagaimana baiknya saya dalam berpuasa ini? Bagaimana mestinya saya berbuat? Maka Al-Habib menjawab, Innallaha rahimun bi'ibadihi falam yukallifuhum illa ma yutiqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha wa qala fattaqullaha mastata'tum wa qad ja'ala Allahu al-marad udran fil iftar fa qala fi ayati shaum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka Al-Habib menjawab, sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya, maha pengasih kepada hamba-hambanya. Maka Allah tidak akan mungkin memberikan suatu beban melebihi kemampuan hamba-hambanya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha, dan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semua sesuai kemampuan kalian. Waqad ja'alallahu al-marad udhran fil iftar, dan Allah juga menjadikan suatu sakit itu udzur syar'i atau suatu rukhsah atau suatu kesempatan untuk bisa membatalkan puasa kita. Dan dipertegas dalam ayat puasa lainnya, yaitu suratul Baqarah ayat 185, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan barang siapa yang terkena sakit atau sedang bepergian, maka diperbolehkan untuk berbuka fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Fa idza istadama al-'udhr wa lam tatamakkani min al-qada fa akhrijil fidyah it'amun an kulli yaumin mud. Tapi permasalahannya kalau misalkan sakitnya berkelanjutan, tidak sembuh-sembuh sampai tidak bisa melaksanakan qada. Jadi Ramadan selesai, setelah Ramadan masih sakit, tidak bisa menunaikan qadanya, qada shaumi tersebut, fa akhrijil fidyah, maka engkau diperbolehkan untuk mengeluarkan fidyah setiap harinya itu 1 mud. Berapa 1 mud itu? 1 mud itu sekitar 1 kilo kurang seperempat, jadi 3/4 kilo. Apa yang dikeluarkan? Kursain minal bur awir ruz awir durrah. Boleh mengeluarkan gandum, boleh beras, boleh jagung. Wa ajaza ba'dul ulama ad-daqiq. Bahkan sebagian ulama membolehkan tepung, berbentuknya tepung dikeluarkan. Fa'amali bi rukhsatillah.
Maka karena Allah telah memberikan engkau rukhsah, memberikan engkau kesempatan, maka dipakailah kesempatan itu. Maka tidak apa-apa, berbuka saja selagi ada udzur itu. Wa taqaddami ila tib fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bit tadawi. Tapi yang perlu diingat bahwa engkau tetap harus berobat, karena Nabi pun telah memerintahkan kepada umatnya untuk berobat ketika terkena sakit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khalaqallahu min da illa khalaqa lahu dawa fatadawu ibadallah. Sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan penyakit kecuali Allah menciptakan pula obatnya. Fatadawu ibadallah, maka berobatlah kalian semua wahai hamba-hamba Allah. Hatta laqad ruwiya 'anil Imam Ahmad anna al-'ilaj wajib yatamul insan bitarkih. Bahkan dinukilkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa berobat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang terkena penyakit, terkena sakit tapi tidak berobat, hukumnya haram atau berdosa dia. Wa huwa kalamun wajih li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bih wal amr al asl fihi al wujub. Lalu Al-Habib menambahkan, pendapat Imam Ahmad itu yang mengatakan berobat wajib itu masuk akal juga. Kenapa? Karena karena berpegang pada hadis tadi, fatadawu ibadallah, maka berobatlah kalian semua wahai hamba-hamba Allah. Di situ ada amr sebuah perintah, dan kaidah fikih mengatakan al-amr yaqtadi lil wujub, maka perintah itu pada hakikatnya untuk wajib. Konsekuensi dari perintah adalah wajib. Seperti itu. Lalu fatwa nomor 27, wujub qada shiyam syahr Ramadan. Mas'alatun. Imra'atun laha aulad wa 'alaiha qada ayyamin min syahr Ramadan lam tatamakkan min qada'iha wa hawalat an tatafarrag li qada'iha illa annaha lam tastati bisababil aulad wa kadzalika hiya yantabihat ar-rash ahyanan fi hadhihi al-fatra fama huwa al-hal litakhallus min hadhihi al-ayyam allati 'alaiha. Lalu permasalahan selanjutnya, ada yang mengadukan kembali kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, ya Habib, saya ingin mengadukan bahwa ada seorang perempuan yang mempunyai banyak anak dan dia mempunyai tanggungan puasa Ramadan kemarin, jadi punya qada Ramadan, tapi dia tidak sempat terus untuk mengqadanya karena banyaknya disibukkan dengan banyak anak tersebut. Wa hawalat an tatafarraq li qada'iha illa annaha lam tastati bisababil alur. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meluangkan waktunya, tapi tidak bisa terus karena banyaknya anak-anak tersebut, disibukkan dengan anak-anaknya. Lalu dia juga terkena penyakit mual-mual, bahkan sampai muntah. Lalu bagaimana cara dia untuk mengqadanya? Maka Al-Habib menjawab, al-jawab innal wajiba ala hadhihi al-mar'ah huwa al-qada wa wujudul aulad laysa 'udran fi tarkil qada li'anna wujudahum la yamna' sihhat as-shaum amma annaha turid an tatafarrag wa shaumu la yushtarat fihi hadha at-tafarrug. Maka Al-Habib menjawab, mau bagaimanapun keadaannya, yang namanya qada tetap wajib bagi perempuan tersebut. Karena apa? Karena adanya anak-anak tersebut bukan suatu udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan qada. Mau berapapun anaknya, tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan qada. Dan adanya anak-anak tersebut tidak menghalangi kesahan berpuasa. Wa amanaha turid an tatafarraq wa shum la yushtarat fihi hadha tafarrug. Adapun kalau dia sudah berusaha untuk meluangkan waktunya, maka yang namanya puasa itu tidak ada kaitannya dengan meluangkan waktu atau tidak. Wa kadzalika at-tarash alladhi ya'tariha ahyanan la yamna' sihhat as-shaum. Fa innal qai' al-muftir huwa alladhi yukhrijuhu sahibu bi talabihi wa ikhtiyarihi alladhi yaghlibu. Kalau permasalahan yang masalah dia suka muntah-muntah atau mual-mual, itu juga bukan suatu halangan, karena pada hakikatnya muntah yang membatalkan puasa itu muntah yang disengaja, yaitu muntah yang dikeluarkan oleh orang tersebut, semisal memasukkan jarinya ke dalam mulutnya supaya keluar muntah. Wa alaihi fa'alika ikna'uha bi an tasuma walau yaman ba'da yawm aw ba'da yawmain. Maka kamu harus memberikan
arahan, pengertian kepada wanita tersebut untuk tetap melaksanakan qadanya, walaupunnya tidak setiap hari. Jadi bisa hari ini berpuasa, nanti minggu depan berpuasa 1 hari lagi, minggu depannya berpuasa 1 hari lagi gitu. Fazamanul qada wasi'un khilal sanah kullaha. Karena apa? Sesungguhnya waktu untuk mengqada puasa itu sangat luas. Ada 11 bulan untuk mengqada puasa. Jadi wala tatrukhu yatarakum alaihi sanah ba'da sanah fayashuk alaihi aktar. Maka jangan dinanti-nanti, jangan ditakhir-takhir, maka akan berat nanti konsekuensinya. Wala mahis laha minal qada illa idza anjazat bil marad bihaitsu la tastati an tasuma ramadan nafsah. Maka tidak ada jalan keluar kecuali dia harus melaksanakan qadanya. Karena qada tidak bisa dia tidak bisa kabur dari qada. Illa idza anjazat bil marad, kecuali dia terkena sakit. Bihaitsu la tastati an tasuma ramadan nafsahu. Sekira-kiranya dia kalau misalkan pada bulan Ramadan dia terkena sakit dan dia diperbolehkan untuk berbuka, maka dia juga diperbolehkan untuk tidak mengqada. Maka hinaha tatahawal ilal fidyah, maka kalau misalkan halnya seperti ini, ketika dia terkena sakit, maka diperbolehkan untuk mengeluarkan fidyah. Fa fi ghairi hadhil hala fala budda minal qada. Maka selain keadaan ini, yaitu selain karena dia sakit dan memperbolehkan untuk menggantinya dengan qada, maka ini harus dikerjakan qadanya. Wala badallahu, dan tidak boleh qadanya diganti dengan apapun. Fala tatakasal 'anil qada fa innahu dainullah. Jangan bermalas-malasan terhadap qada, karena sesungguhnya qada itu hutang kita kepada Allah. Wa dainullah ahaq ayyuqda, dan hutang kita kepada Allah itu harus lebih kita utamakan daripada hutang-hutang yang lainnya. Fa 'alaiha an ta'qida al-'azm 'ala al-qada walau mufarraqan kama sabaq. Wallahul mu'in. Maka dia harus meniatkan atau berazam untuk berqada walaupun mufarraqan, walaupun tidak setiap hari, walaupun sehari, minggu depan sehari lagi, minggu depan sehari lagi, seperti itu. Wallahul mu'in. Lalu fatwa nomor 28, mas'alatun hukmu syak fi qada siyam Ramadan min adami. Mas'alatun imra'atun 'alaiha qada thumma syakat hal shamatil qada am la wa lam yatarajjah indaha syai' famadza ta'mal. Ada seorang perempuan yang mempunyai qada puasa, tapi dia syak, dia ragu apakah sudah mengqadanya apa belum. Enggak tahu, jadi enggak ada presentasinya, dia yakinnya seberapa enggak ada. Jadi baina-baina, setengah-setengah, dia tuh antara iya dan tidak. Maka Al-Habib menjawab, inna syakka fil fi'l aw adamih la tabra' bihi dhimmah fa inna syakka yutrah wa 'alaiha an taqdiyal an li'anna al-asla adamu fi'liha lil qada. Maka keraguan-raguan dalam mengerjakan sesuatu atau belum itu tidak menghindarkan kita dari tanggungan, tidak menggugurkan kita dari tanggungan tersebut. Semisal qada tadi, fa inna syak yutrah, maka keraguan ini harus dibuang. Jadi seakan-akan kita benar-benar belum melakukan qada tersebut. Walihan taqdilan, dan sudah semestinya dia harus mengqadanya sekarang. Karena keraguan-raguan itu tidak bisa menggugurkan kewajiban. Li'annal asla adamu fi'liha lil qada, karena pada asalnya, pada hakikatnya dia belum mengqada. Keraguan-raguan tidak bisa menggantikan qada. Li'annal qada 'alaiha thabit fala yarfa'hu al-ihtimal. Maka karena qada itu bersifatnya nyata, bersifatnya itu jelas. Sedangkan keraguan-raguan yang ada dalam diri kita itu campuran antar iya dan tidak, maka tidak bisa kita tidak bisa kita gabungkan dengan sesuatu yang jelas tadi. Kaman syakka hal salat zuhur matalan aula, seperti seseorang yang syak apakah dia salat duhur atau belum, sedangkan sekarang sudah masuk asar nih. Fa inna alaihi ayyakuma biha fayusalliha adaan fil waqti wa qadaan ba'dahu. Maka yang perlu dia lakukan adalah sekarang sholat asar, lalu setelah selesai sholat asar dia wajib mengqada sholat duhur. Karena apa? Karena dia ragu apakah tadi sudah sholat duhur atau belum. Sekian pembacaan dari Al-Fakir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Alhamdulillahirabbil alamin.